Malam itu, hujan turun deras di luar jendela villa. Suara angin, petir, dan degup jantungku bercampur jadi satu. Di depanku, pria itu, Zain, menatapku seolah aku satu-satunya perempuan di dunia ini. Dia memegang tanganku, menatap dalam-dalam, lalu berbisik, "Kau akan jadi istriku, Anissa. Aku janji." Dan bodohnya, aku percaya. Namaku Anissa, usia 26 tahun. Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang gadis biasa dari keluarga sederhana. Tapi hidupku berubah 180 derajat sejak aku bertemu pria asing yang kukira akan menjadi penyelamat hidupku. Alangkah baiknya sebelum melanjutkan kisahnya, sebaiknya klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kisah ini bukan sekadar cinta, tapi juga tentang harapan, kebodohan, dan luka yang belum sembuh sampai hari ini. Semuanya berawal dari pekerjaanku sebagai pemandu wisata di daerah Bromo. Waktu itu musim liburan dan banyak turis asing datang. Salah satunya seorang pemuda Arab bernama Zain. Usianya masih muda, mungkin sekitar 28. Wajahnya tampan, kulitnya bersih, dan dia wangi. Ya, benar-benar pria yang dari jauh pun sudah kelihatan berkelas. Tapi yang paling menarik, dia berbeda. Tidak sombong, bahkan sangat ramah dan sopan. Ia banyak bertanya soal budaya Jawa, soal batik, soal desa-desa. Dan dari situ, kami mulai dekat. Setiap hari dia mengajakku jalan, makan bersama, bahkan mengenalkan aku ke teman-teman Arabnya yang lain. Aku merasa dihormati, dihargai, dan perlahan aku jatuh cinta. Kami semakin akrab. Zain mulai sering menjemputku, bahkan pernah menyewa villa di kawasan pegunungan hanya untuk kami berdua. Ia bilang, "Kau beda dari perempuan lain, kau istimewa, Anissa." Dan aku percaya, sangat percaya. Aku tahu, sebagai perempuan Indonesia, aku harus menjaga diri. Tapi entah kenapa, saat bersamanya, aku merasa aman, nyaman, dan perlahan, aku mulai membuka segalanya. Suatu malam, hujan turun deras. Kami berdua hanya berdua di villa itu, dan semuanya terjadi begitu saja. Setelah itu, aku menangis. Tapi Zain memelukku erat dan berkata, "Kau akan jadi istriku? Aku janji." Beberapa minggu kemudian, Zain harus kembali ke negaranya. Ia berjanji akan segera kembali untuk melamarku secara resmi. Ia bahkan memberiku kalung emas dan mengatakan, "Tunggu aku, Anissa, ini hanya sementara." Tapi sebulan, 2 bulan, tak ada kabar, chatku hanya dibaca. Nomornya pun mulai sulit dihubungi. Sampai suatu pagi, aku merasa mual dan pusing. Aku berpikir hanya masuk angin. Tapi saat aku periksa ke klinik, "Selamat ya Mbak, usia kandungan Anda 6 minggu." Dunia runtuh di hadapanku, tanganku gemetar, aku hamil dari pria yang kini menghilang tanpa jejak. Aku menyembunyikannya selama 2 bulan. Sampai akhirnya perutku mulai terlihat. Ibuku menangis histeris. Ayahku murka dan mengusirku dari rumah. "Kamu bawa malu ke keluarga kita." "Malu, Nisa, malu." Aku hanya bisa menangis, memohon maaf. Tapi tak ada lagi yang bisa kulakukan. Aku kehilangan semuanya, keluargaku, kehormatanku, dan pria yang kucintai. Aku pindah ke kota lain, menyewa kamar kecil di sebuah kosan. Aku bekerja sebagai kasir minimarket sambil menahan rasa mual setiap pagi, tapi setiap malam. Aku bicara pada bayi di perutku. "Nak, maafkan ibu, dunia ini kejam. Tapi ibu janji, ibu akan jaga kamu, walau tanpa ayahmu." Aku melahirkan seorang bayi laki-laki. Matanya mirip Zain, dan setiap kali aku melihat anakku, aku merasa sakit dan bahagia sekaligus. Sakit karena dia buah dari cinta yang dikhianati, tapi juga bahagia karena dia satu-satunya alasan aku masih hidup. 3 tahun sudah berlalu, Zain tak pernah kembali. Bahkan ketika aku akhirnya menemukan akun Instagramnya, dia sudah menikah dengan perempuan Arab dari bangsawan. Aku tak membencinya, aku sudah melewati masa itu. Yang penting, aku masih berdiri hari ini bersama anakku, Fayad, yang kini mulai sekolah TK. Untuk kalian para perempuan, jangan pernah serahkan segalanya pada cinta sesaat. Kenali siapa dia, uji keseriusannya, jangan terlena oleh kata-kata manis dan kekayaan. Karena ketika semuanya hilang, yang tersisa hanya air mata dan tanggung jawab yang tak bisa ditinggalkan. Aku bukan perempuan lemah,
Aku hanya perempuan yang pernah salah mencintai,